Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi seorang fisioterapis. Kali ini kita akan membahas tentang cedera ankle pada saat olahraga. Nah, cedera ini sering kita alami, terutama pada pemain sepak bola. Kedua, pemain futsal. Ketiga, pemain voli. Bisa juga pemain basket. Nah, kenapa bisa terjadi pada saat itu? Nah, satu, ketika terjadi pada saat pemain bola itu pada saat tackle, heading, ataupun pada saat melompat dan tumpuan pada saat dia turun itu pada saat kaki yang bisa menumpuk dengan satu kaki, bisa juga dua kaki dengan posisi yang tidak benar. Nah, contoh itu banyak yang terjadi pemain sepak bola, basket, voli itu paling sering terjadi. Nah, apa aja gejalanya? Gejalanya itu satu, keterbatasan gerak, kaki terasa panas, kulit merasa berubah warna, terus pergelangan kaki itu pada saat digerakin terbatas dan rasa nyeri yang sangat hebat. Nah, penanganan utamanya apa? Nah, nanti kita akan bahas penanganan utamanya. Sekarang kita perbedaannya dulu. Perbedaannya kenapa? Saat ini banyak yang kita dapatkan ketika cedera utama, banyak yang kita alami pasien itu banyak diurut. Kenapa? Ya mungkin pengetahuan alamnya, pengetahuan medisnya berkurang. Nah, kita akan bahas di sini. Kenapa urut itu tidak boleh? Satu, ketika ada gejala nyeri ataupun udem ataupun bengkak pada saat cedera olahraga tadi, kenapa tidak boleh diurut? Pertama, satu, ketika dalam pijetan atau dalam urutan di daerah cedera itu akan merusak pembuluh darahnya dan merusak jaringan ototnya. Kenapa saya bilang merusak? Ya karena saat dia sudah cedera itu sudah merusak. Ketika diurut lagi di daerah tersebut itu akan merusak kembali. Nah, apa yang bagus untuk penanganan utamanya? Kompres es dalam 3 kali 24 jam, berarti selama 3 hari. Selama 3 hari tidak boleh diapa-apain kakinya, tetap hanya dikompres. Nah, tujuannya untuk kompres itu apa? Satu, ketika ototnya sudah cedera, otomatis pembuluh darahnya juga cedera. Nah, ketika pembuluh darah dan aliran darah yang menuju ke cedera itu akan lebih lancar. Kenapa dia lancar? Karena di situ kan pembuluh darahnya udah rusak, otomatis panas. Otomatis ketika darah sudah sampai ke situ dan darah itu tidak bisa lagi kembali ke tempat bagian pusat lainnya, dia akan tetap di situ. Nah, ketika pembuluh darah itu tetap di situ, nah maka terjadilah pembengkakan. Nah, tujuan es kompres ini tadi agar pembuluh darah itu tadi mengecil, menciut. Ketika pembuluh darah datang ke tempat cedera, dia tidak akan membuat pembuluh darah melebar, tidak akan menjadi pembengkakan. Nah, disitulah peran kompres es pada saat cedera akut yang 1 hari sampai 3 hari pertama. Nah, nanti setelah 3 hari kita kasih latihannya. Ada latihan yang khusus untuk dari seorang fisioterapis. Melakukan kompres es yang cedera akut tadi agar pembuluh darahnya tidak terlalu menyebar di daerah yang cedera. Nah, pertama kita cari kulpek atau es batu juga boleh, atau es kita kasih es di dalam ember juga boleh, kakinya kita masukin. Jadi ini kita tempelkan ke area yang sakit dan daerah yang cedera tadi. Nah, ini es kita akan tempelkan, kita akan kompres. Ini akan kita kompres selama 5 menit. Biarkan aja dia tetap di posisi yang sakit. Nah, setelah sudah 5 menit, boleh kita angkat kembali, kita istirahatkan dia dulu sejenak, kurang lebih 1 menit. Setelah itu, setelah 1 menit berlalu, kita kompres es kembali. Nah,
Tujuannya untuk apa? Tujuannya tadi untuk mengecilkan pembuluh darah yang sudah rusak di area tersebut. Nah, ini kita lakukan 3 kali. Jadi 3 kali tempel dan 3 kali istirahat. Ini boleh dilakukan selama 3 kali sehari, mau pagi, siang, ataupun malam atau sore boleh. Berarti durasinya selama 3 kali 24 jam. Berarti selama 3 hari. Nah, setelah selama sampai 3 hari, kakinya tidak boleh diapa-apain. Kakinya hanya diistirahatkan. Contoh, boleh kita ambil bantal, kita taruh dia agar lebih tinggi. Boleh sambil duduk ataupun sambil tiduran. Ini kenapa? Agar pembuluh darahnya pun lebih lancar lagi untuk kembali, tidak tertumpu di daerah yang cedera. Tadi kan kita sudah kompres selama 3 kali 24 jam, berarti selama 3 hari. Setelah dari 3 hari boleh kita lakukan latihan sederhana. Untuk apa? Untuk mengembalikan kemampuan fungsional dari ankle tersebut atau dari pergerakan kaki tersebut. Nah, caranya apa? Dan bagaimana? Nah, cara sederhananya cuma simple. Kita luruskan kaki dan kita gerakan ke atas. Kita dorong ke depan. Kita tarik ke atas, kita dorong ke depan secara berulang. Bisa 8-10 kali boleh, tidak masalah. Kita tarik ke dalam, kita tarik keluar, kita tarik ke dalam, kita tarik keluar. Oke, ini lakukan selama 3 kali sehari juga boleh. Sesering mungkin juga tidak masalah. Karena kenapa? Karena kita untuk mengembalikan fungsi ototnya kembali, fungsi tulangnya kembali, fungsi ligamennya kembali, dan melancarkan lagi sirkulasi darahnya supaya sirkulasi darah yang di daerah cedera akan diperbaharui lagi, akan kembali lagi dia ke jantung, ke paru-paru, nanti dari paru-paru ke jantung, kembali lagi ke bagian yang cedera. Maka ketika yang cedera dapat makanan baru dari pembuluh darah, dia akan cepat bikin pertumbuhan baru, jaringan otot baru atau jaringan di sekitar itu, memperbaiki jaringan sekitar. Nah, itu salah satu latihannya yang sederhana untuk di tempat tidur maupun sekali duduk. Nah, untuk kelanjutannya kita boleh latihan seperti kita angkatkan kaki ke atas, kita dorong seperti ini. Nah, ini juga bisa kita lakukan 8-10 kali gerakan. Nah, setelah itu boleh untuk kita naikkan ke atas, turun, naik, turun. Tapi ini kita lakukan ketika sudah merasa nyaman. Tapi kalau merasa sakit sekali, ya boleh kita seperti ini saja dulu. Kita batasi dulu untuk hari pertama. Nah, ketika hari pertama sudah merasa nyaman, hari kedua boleh kita tingkatin. Contoh seperti yang saya lakukan tadi, kita naik tangga, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Boleh. Ketika ini sudah merasa nyaman juga, ada latihan tambahannya. Kita naik beban, contoh naik beban dengan kaki 2 dulu, kita jinjit, turun, jinjit, turun, jinjit, turun. Nah, ketika ini juga udah merasa nyaman atau udah enak kan, boleh dengan kaki 1, jinjit. Kalau tidak kuat dengan jinjit sendiri tanpa pegang boleh. Kita ambil kursi, kita pegang kursi, kita tarik ke atas, jinjit. Boleh, jinjit tumit. Boleh. Oke, ini latihan sederhana yang bisa kita lakukan di rumah maupun di mana aja. Nah, jadi itulah peran penting dari diri sendiri mengetahui bagaimana ketika cedera apa yang harus kita lakukan, apa yang kita utamakan. Nah, setidaknya inilah ketika Anda merasa sakit, Anda boleh juga misalnya ke rumah sakit, ke klinik untuk minta obat supaya nyerinya lebih cepat berkurang. Nah, dengan dibantunya dengan seorang fisioterapis, dengan gerakan, dengan kompres, dengan latihan lainnya, itu akan lebih cepat untuk mengembalikan
pemulihan kembali agar kita bisa beraktivitas kembali dan bisa bermain sepak bola lagi atau berolahraga kembali. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.